Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Pada pagi hari ini kita dapat kembali bertatap muka di kelas dalam kegiatan belajar mengajar pelajaran bahasa Indonesia ya. Pada kesempatan ini alhamdulillah kita juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kegiatan belajar. Sebelum dimulai, silahkan ketua kelas untuk mempersiapkan membaca doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, Bapak mau mengecek terlebih dahulu kehadiran kalian. Aini Nur Sapitri, Alfar Ibnu Kausar, Amelia Puspita, Baldi Mulya, Dawara, Didan Rajib, Raisa, Rionaldi, Zilvia. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Bagi yang hari ini bisa masuk ke sekolah ya, dan bagi yang tidak bisa hadir hari ini, apalagi yang keterangannya sakit, kita doakan bersama-sama semoga teman kalian segera diberikan kesehatan dan kesembuhan dengan membacakan surat Al-Fatihah di dalam hati bersama-sama. Membaca doa dimulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anakku hari ini apakah sudah siap untuk belajar? Ya, sudah siap ya. Berarti kalau sudah siap tidak ada yang bercanda, artinya kita serius ya untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar hari ini. Topinya tolong kalau di kelas dibuka ya, karena tidak panas. Baik. Nah, pada pembelajaran sebelumnya ya kita sudah membahas mengenai teks cerita fantasi. Sudah pada tahu? Sudah pada paham cerita fantasi? Sudah ya, karena sebelumnya sudah dipelajari. Teks cerita fantasi itu sangat berguna untuk kehidupan sehari-hari. Kita bisa menjalankannya atau menghubungkannya. Salah satu contohnya, ketika kita gemar membaca cerita fantasi, maka di dalam cerita fantasi itu banyak pesan moral yang akan disampaikan oleh penulis. Ya, tapi saat ini tidak akan mempelajari itu. Yang akan disampaikan hari ini mengenai teks deskripsi ya. Selama 2 hari ke depan, pembelajaran kita ini akan membahas mengenai teks deskripsi. Bisa dilihat ya, Bapak sudah menyediakan PowerPoint juga untuk pembelajaran hari ini. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah memahami informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dari teks deskripsi baik visual maupun audio visual ya. Jadi kamu harus bisa mendeskripsikan apa yang kamu lihat ya. Salah satunya adalah bentuk visual. Audio visual adalah apa yang kamu lihat dan apa yang kamu dengar ya.
Nah, sebelum ke kegiatan pembelajaran inti, Bapak terlebih dahulu akan memberikan tes awal kepada kalian ya. Di kelas ini Bapak akan membagi menjadi dua sudut ya, sudut setuju dan sudut tidak setuju. Nanti Bapak akan memberikan pertanyaan pernyataan. Nanti sudut kanan ini ya, sudut kanan 1, 2, 3 ini ya adalah sudut setuju. 1, 2, 3 adalah sudut tidak setuju. Nanti Bapak akan menyampaikan terkait tes awal tentang materi teks deskripsi. Ya, nanti kamu tinggal bilang setuju dan tidak. Jangan lupa berikan alasannya ya. Baik, paham kan nanti caranya? Ini adalah tes awal terkait tentang materi teks deskripsi. Bapak akan memberikan pernyataan. Menurut kalian, pernyataan itu benar atau salah? Nah, di kelas ini Bapak membagi jadi dua sudut. Ada sudut setuju, 3 kelompok. Sudut tidak setuju adalah 3 kelompok yang tidak setuju ya. Paham ya? Cara menjawabnya adalah nanti mengacungkan tangan ya. Yang tidak setuju mengacungkan tangan, yang setuju juga mengacungkan tangan. Boleh nanti siapa saja nanti dari sudut setuju akan Bapak tunjuk siapa perwakilannya. Dari sudut tidak setuju akan Bapak tunjuk perwakilannya ya. Paham ya? Untuk permainan awal ini paham? Baik, tolong disimak pertanyaannya. Teks deskripsi adalah teks yang membuat pembacanya melukiskan sesuatu dengan keadaan sebenarnya, sehingga pembaca dapat melihat, mendengar, mencium, dan merasakan apa yang dilukiskan. Silakan acungkan tangan dulu untuk semua kelompok, sudut setuju dan tidak setuju. Ya, Ilham, acungkan tangan dulu ya. Setuju atau tidak? Ini tadi sudut setuju ya. Baik, sebentar. Ini dari sudut tidak setuju. Ada yang mau menanggapi? Ini 3 kelompok ini. Ada yang menanggapi? Ada tidak? Dan tidak ada? Bagaimana? Tidak. Baik, tadi kelompok 2 itu menanggapi pernyataan yang Bapak sampaikan itu adalah setuju atau benar ya, benar ya. Alasannya kenapa? Silakan bisa dijelaskan. Ya, ketika pembaca dapat merasakan, membayangkan ya, atau mencium ya, itu merupakan gambaran atau tujuan daripada teks deskripsi untuk pembacanya agar seperti merasakan ya, seperti itu benar. Nah, ini adalah pernyataan ataupun tes awal ya untuk kalian sebelum lanjut ke pembelajaran inti ataupun deskripsi. Nah, sini. Tahukah kalian deskripsi? Tahukah kalian deskripsi? Silakan. Deskripsi itu apa? Ya, silakan Putuhan. Deskripsi adalah teks yang menunjukkan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga pembaca dapat melihat, mendengar, mencium, dan merasakannya. Ya, benar. Beri tepuk tangan ya. Seperti itu ya. Jadi teks deskripsi itu adalah jenis teks yang memberikan rincian kepada pembacanya. Seolah-olah pembaca dapat melihat, merasakan, mendengar, mencium terhadap apa yang dilukiskan oleh penulis. Nah, bisa dilihat ya. Kita akan awali dengan pengertian atau definisi. Pengertian teks deskripsi menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang dimaksud dengan deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Hal yang akan dideskripsikan disebut objek ya. Objek tadi bisa bentuk barang, benda ataupun manusia, itu adalah objek. Adapun objek yang digambarkan dalam teks deskripsi merupakan objek yang bisa ditangkap oleh panca indera. Panca indera itu ada berapa? Ada
5. Yang pertama, indera penglihatan. Yang kedua, pendengaran. Yang ketiga, penciuman. Yang keempat, rasa. Yang kelima, meraba. Itu ya, jadi teks deskripsi itu harus melibatkan panca indera. Karena dengan melibatkan panca indera akan memudahkan pembaca untuk dapat masuk ke dalam apa yang ingin kita lukiskan. Nah, ini ya, bagian teks deskripsi. Bisa kalian lihat, bagian teks deskripsi ini yang pertama adalah identifikasi atau gambaran umum. Berisi nama objek yang dideskripsikan. Bisa berupa lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, ataupun pernyataan umum. Ya, misalnya gini, kita akan mendeskripsikan salah satu hewan. Sebut saja kucing. Nah, kita itu harus memberikan gambaran umum kucing ya. Kucing itu kan banyak jenisnya. Ada kucing kampung atau kucing biasa, ada kucing Persia, ada juga kucing Anggora dan lain sebagainya. Tentu pasti berbeda, tetapi kita harus memberikan dulu gambaran umumnya ya, gitu. Terus yang berikutnya adalah deskripsi bagian. Pada bagian ini berisi perincian bagian objek berdasarkan hasil pengamatan panca indera. Contohnya, deskripsi bagian. Tadi kan secara umum kucing itu dibentuk menjadi beberapa ras ya. Ada kucing kampung atau kucing biasa, Persia, dan Anggora ya. Nah, kalau kalian misalnya memilih kucing Anggora, nah barulah kalian jelaskan deskripsi bagiannya. Salah satu contohnya, kucing Anggora dan kucing kampung memiliki bulu yang berbeda. Kalau kucing kampung bulunya tebal atau tidak? Tidak. Kalau kucing Anggora, nah kamu juga harus mencari tahu alasannya. Kenapa kok kucing Anggora lebih tebal bulunya? Kalau sedangkan kucing kampung tidak ya. Kalau kucing Anggora kan pada umumnya hidupnya di luar ya. Kalau kucing kampung di dalam negeri ibaratnya, makanya bulunya lebih tipis karena untuk menyesuaikan suhu yang ada di tempat itu sendiri. Nih, jadi yang pertama ada identifikasi ya, terus ada deskripsi, dan yang ketiga ada penutup. Penutup itu adalah berisi kesimpulan dari penulis berupa kesan ataupun harapan kepada pembacanya ya, harus seperti itu. Nah, selanjutnya kaidah kebahasaan teks deskripsi. Tentu setiap teks itu berbeda-beda ya, punya cirinya masing-masing. Untuk kebahasaan yang digunakan dalam teks deskripsi, yang pertama adalah menggunakan majas untuk menggambarkan secara jelas atau secara konkret ya, konkret. Nah, konkret itu adalah nyata, yang tadi melibatkan panca indera. Seolah-olah kalau menggunakan indera penglihatan kita seperti melihat, kalau melibatkan indera pendengaran kita seperti mendengar. Nah itu ya, jadi harus belajar sampai sekonkret itu, sepertinya. Yang kedua, menggunakan kalimat perinci ya. Nah ini sangat penting ya dalam teks deskripsi. Menggunakan kalimat perincian ini sangat penting, karena apa yang kamu deskripsikan itu agar dapat dipahami oleh pembaca. Kalau kita tidak rinci, maka pasti tidak akan jelas. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang membuat pembaca seolah-olah sedang melihat, mendengar, dan merasakan hal yang dideskripsikan ya. Ini sama tadi, harus menggunakan kalimat perincian yang melibatkan panca indera agar mereka bisa merasakan apa yang kamu deskripsikan. Yang keempat, menggunakan kata ganti orang ya, gitu. Paham? Baik, sekarang kita ke tugas ya. Tapi sebelumnya ada yang mau ditanyakan?
kita akan bermain ataupun Bapak akan berikan tugas apakah aku ya. Apakah aku ya. Tugasnya adalah apakah aku. Nah, seperti ini ya. Untuk tugasnya seperti ini. Ini sudah terbentuk kelompok ya, seperti hari-hari sebelumnya ya. Ini sudah terbentuk menjadi 6 kelompok. Setiap kelompoknya berisi 5 sampai 6 anggota ya. Baik. Nah, sekarang kita akan bermain apakah aku. Nanti kamu akan menebak ya. Setiap kelompok ini nanti ada yang bertugas menjadi penebak ya. Penebak. Ya, nanti setiap kelompok ada yang bertugas menjadi penebak atau pemberi petunjuk ya. Nanti seperti ini. Kelompok yang paling banyak menebak maka akan mendapatkan poin lebih banyak dan tentunya menang ya gitu. Bapak tidak akan memberi lihat dulu ya ini gambarnya apa. Nanti waktu mendebak itu diberi waktu 1 menit. Misalnya gini, kelompok 1 silakan siapa yang akan memberikan petunjuk ya. Nanti kelompok 1 akan misalnya dijawab oleh kelompok 2. Kelompok 2 memberikan petunjuk kepada kelompok 3. Kelompok 3 memberikan petunjuk kepada kelompok 4. Kelompok 4 memberikan petunjuk kepada kelompok 5. Kelompok 5 memberikan petunjuk kepada kelompok 6. Kelompok 6 memberikan petunjuk kepada kelompok 1. Pak, bagaimana kalau seandainya tidak tertebak ya? Misalnya gini. Kelompok 1 memberikan pertanyaannya kepada kelompok 2, tetapi kelompok 2 tidak bisa menjawab. Dalam waktu 1 menit sudah habis, misalkan nanti bisa diambil oleh kelompok yang lain, tinggal acungkan tangan ya, paham? Nah, di sini Bapak sudah menyediakan beberapa objek. Ada objek tentang A, B, C, D. Nanti silahkan saja ya dilihat ya. Ini banyak sekali ya. Jangan dikasih lihat ya. Jangan dikasih lihat. Jangan dikasih lihat. Ke kelompok itu jangan dikasih lihat. Maksudnya ya lihat sama ini aja tertutup ya. Jangan dikasih lihat. Sebentar, Bapak cari dulu. Nah ini silakan KPD-nya Bapak bagikan ya, kalian isi. Silakan. Boleh diperhatikan dulu ya, diperhatikan dulu. Bapak sudah memberikan LKPD ataupun lembar kerja peserta didik. Di situ ada petunjuk pengerjaan, silahkan kalian baca ya sesuai dengan instruksi, lalu dikerjakan, didiskusikan, silahkan. Untuk di sini jawabannya ya, untuk mendeskripsikan yang itu ya. Kotak ini itu untuk deskripsi objek yang sudah Bapak bagikan ya, karena nanti kamu akan memberikan clue ke kelompok yang lain. Kalau terjawab berarti dapat poin ya. Perhatikan, setiap poin yang tertebak itu akan mendapatkan poin 10 ya. Ini kelompok 1.
Jumlah setiap kelompok berapa orang? Yang menangkap berapa orang? Ya satu-satu Kak. Satu kelompok satu. Ngacung nanti ya. Ya, perhatikan ke depan ya. Nanti kelompok satu menjelaskan ya petunjuknya apa, nanti kelompok dua menjawab. Nanti dijawab oleh Ilham dulu, misalkan salah bisa mencoba yang lain. Waktunya itu 1 menit. Paham sampai di sini? Ya silakan. Boleh berdiri kelompok satu, siapa yang mau membacakan? Di sini aja di depan ya. Silakan ke depan. Sama yang membacakan sama yang menolak. Yang lebak di meja aja. Silakan. Ya, tidak berisik, perhatikan ke depan. Ya, silakan dibacakan yang keras. Aku sebuah objek bentukku panjang dan keras. Aku sebuah objek bentukku panjang dan keras. Bisa diisi ulang. Aku mempunyai banyak warna. Aku sering dipakai di mana-mana. Apakah aku? Silakan kelompok satu, ini untuk kelompok satu. Waktunya 1 menit ya. Kalau tidak tertebak nanti akan di-over ke kelompok yang lain. Tapi acungkan tangan. Ya, silakan. Bagaimana, kasih lihat gambarnya, benar tidak? Baik, silakan duduk. Kelompok 2 mendapatkan poin 10 ya. Tertebak. Silakan. Sekarang kelompok 2 berdiri ke depan. Siap, Kak, silakan. Kelompok 2 akan memberikan petunjuk, kelompok 3 siap-siap tebak ya. Kelompok yang lain duduk saja ya. Silakan. Makanan ini berbentuk bulat, berwarna hijau, ada juga yang berwarna ungu. Rasanya yang manis dan sedikit asam, memiliki biji yang kecil, dan ada juga yang tidak berbiji. Makanan ini biasanya dijual di pasar ataupun supermarket. Biasanya juga makanan ini dibawa untuk menjenguk orang sakit dan memiliki tekstur yang renyah dan berair sedikit. Apakah aku? Silakan kelompok 3. Kelompok 3. Oh ini oke. Ini. Bentar dulu. Silakan. Kasih lihat gambarnya. Benar ya. Kelompok 3 ke depan. Sama gambarnya dibawa ke depan biar nanti diperlihatkan di sini. Disakuin dulu boleh. Boleh sama temannya berdua tuh. Ya, nah gitu. Silakan. Aku memiliki bentuk bulat. Aku memiliki kulit yang tebal dan mudah dikemas dan memiliki rasa manis maupun asam. Memiliki biji yang kecil, memiliki warna yang mengkilap. Apakah aku? Ya, waktunya 1 menit. Aku memiliki bentuk bulat. Aku memiliki kulit yang tebal dan mudah dikupas dan memiliki rasa manis maupun asam. Memiliki biji yang kecil, memiliki warna yang mengkilap. Apakah aku? Apa jawabannya? Mulai mah cicing, mulai mah Berdiri yang mau menjawab, silakan berdiri dulu. Jawabannya adalah jeruk, benar tidak? Ya. objek ini berbentuk persegi panjang, sering dinaiki oleh banyak orang dan mempunyai 4 roda. Lima. Salah.
Ya. Silakan. Silakan. Sini ke sini ini. Silakan apa? Jawabannya adalah bus. Benar tidak? Ya, benar ya. Baik, silakan duduk kembali. Nah, perhatikan ke depan. Semua kelompok sudah tampil mendeskripsikan objek yang sudah diberikan ya. Terus tadi juga saling menebak apakah aku ya. Setiap kelompok memiliki poin, ada yang tidak memiliki poin karena tidak bisa menebak. Dan di antara kelompok 1 sampai kelompok 6 yang bobot poin yang paling besar adalah kelompok 6. Beri tepuk tangan ya. Nah, kelompok 6 memiliki bobot poin atau skor 20, sedangkan yang lain kelompok 1 10, kelompok 2 10, kelompok 3 10, kelompok 4 10, kelompok 5 0 ya. Baik. Nah, sekarang Bapak akan memberikan analisis permainan yang tadi ya. Nanti kalian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Bapak siapkan. Bapak akan membagikan sticky note ya. Nanti kita tempel kertas atau sticky note ya, kertas yang akan bisa kamu jadikan tempat untuk menjawab. Nih pertanyaannya. Dijawab ya. Ini mudah. Stop, enggak ditempelkan saja di sini. Tempelkan. Balik atau? Jar. Ya, boleh. Tinggal 2 kelompok lagi. Simpan dulu. Tempelin. Baik, kita sama-sama untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Yang pertama tentang definisi. Jadi apa ya itu teks deskripsi? Teks deskripsi adalah teks yang melukiskan sesuatu sesuai dengan keadaan ya kepada pembaca agar pembaca dapat melihat, merasakan, membayangkan, mencium dan merasakan ya. Baik. Terus bagian-bagian yang ada dalam teks deskripsi apa saja? Yang pertama adalah identifikasi atau gambaran umum. Yang kedua adalah deskripsi. Bagian yang ketiga adalah penutup atau kesimpulan ya. Baik, Bapak sekarang akan memberikan refleksi kepada kalian. Kamu bisa menjawab sejujur-jujurnya ya. Bagaimana perasaanmu selama mengikuti kegiatan hari ini? Ya, baik, terima kasih. Nah, terus, hal penting apa yang kamu dapatkan dari kegiatan pembelajaran hari ini?
bisa mengetahui lebih lanjut daripada teks deskripsi. Lalu, apa manfaat dari pembelajaran hari ini yang dapat kamu temui dalam kehidupan sehari-hari? Apa manfaat dari kegiatan hari ini? Manfaat dapat mendeskripsikan objek yang ada di sekitar kita dengan jelas. Baik. Pertemuan materi deskripsi dicukupkan sampai di sini. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Pertemuan hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua ya. Dan kalian terus belajar dan lebih giat lagi ya. Jangan lupa terus belajar. Karena pertemuan ini masih ada 1 kali lagi ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak cukupkan pembelajaran hari ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Bapak sayang kami.